Nah pada saat itu Pak Parno ini murka. Pak Parno di situ nyiksa Bu Ningsih. Boom. Nah di situ itu ada linggis yang dimana tadi untuk bekas membuka pintu. Pak Parno ini ngambil linggis ini langsung dihajarkan di kakinya Bu Ningsih. Buang aja. Patah. Kaki Bu Ningsih patah. Oh, tolong. Langsung dibungkam mulutnya Bu Ningsih. Kurang ajar kamu. Ini jadinya gagal semuanya. Ngerti kamu akibatnya nanti kayak apa? Ini mengancam jiwaku. Ngerti nggak kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Seperti biasa, absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket dengan kalian. Ada sebuah kiriman cerita. Ini menceritakan ada seorang anak SD yang telah menyelamatkan seorang ibu-ibu yang ditumbalkan untuk tumbal pesugihan. Anak SD tersebut harus melalui pengorbanan yang begitu berat dan sangat mengerikan. Seperti apa ceritanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko disamarkan untuk keamanan bersama dan dipastikan cerita ini aman untuk dibawakan. Kejadian di cerita ini kisaran tahun 90-an. Ada beberapa desa digegerkan dengan adanya setan ngesot. Gosip yang menyebar di desa-desa tersebut, mereka ini didatangi oleh setan ngesot tersebut. Ini sering sekali yang namanya ngetuk-ngetuk pintu dan mengatakan, "Aku lapar, aku lapar." Ini sering sekali, bayangin nih. Kita lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Saat itu juga terdengar suara, "Aku lapar, aku lapar." Banyak sekali ketika orang-orang ini keluar dan membuka pintu. Anehnya, makhluk ngesot itu tadi nggak ada. Semua warga-warga desa-desa ini digegerkan. Ini keliling ini, ayo kita harus yang namanya penjagaan ketat. Ronda-ronda kita ketatin. Banyak orang yang bilang seperti itu. Akan tetapi, ketika jadwal ronda ini mulai diperketat, setan ngesot itu tadi ini tidak pernah datang. 2 bulan sudah, akhirnya warga-warga ini jenuh menunggu. Ini hanya gosip. Mungkin setannya udah pergi. Mungkin dia udah pindah tempat. Semua berasumsi masing-masing seperti itu. Nah, hingga pada suatu ketika ada desa di paling ujung perkampungannya ini, rumahnya ini tidak banyak. Ada seseorang, kita sebut saja namanya Pak Udin. Pak Udin ini baru pulang kerja. Dia ini lembur. Pak Udin ini lembur. Pak Udin ini bisa dikatakan orang yang penakut. Pada saat itu Pak Udin yang ketakutan. Pak Udin ini jalannya agak kencang. Karena Pak udah sepi. Pak Udin lembur sampai 1:30 dini hari. Pak Udin jalan ya kan. Pada saat Pak Udin ini udah hampir nyampe rumahnya. Ini kurang lebih jaraknya. Ini kurang 10 meter. Pak Udin dikagetkan. Setan ngesot itu berada di depan rumahnya Pak Udin. Dengan rambut yang acak-acakan. Dia mengenakan kain yang sangat lusuh. Ini ketuk-ketuk pintu. "Aku lapar, aku lapar." Pak Udin ini tidak jadi menuju ke rumahnya. Melainkan Pak Udin ini malah pingsan. Pas subuh-subuh, warga ini mau pergi ke musola melihat Pak Udin tergeletak di jalanan. Pak Udin, bangun Pak Udin. Akhirnya Pak Udin langsung dibawa ke rumahnya Pak Udin. Diketok-ketok pintunya. Yang membukakan istrinya. Bu, ini Pak Udin pingsan." Dan pada saat Pak Udin ini udah siuman, akhirnya Pak Udin ini cerita ke warga-warga. "Semalam setan itu ternyata masih ada. Dan ada di depan rumah saya. Ibu, apa ibu tidak mendengar?" "Ibu gak denger Pak. Ibu semalam benar-benar capek. Ibu benar-benar gak denger Pak." Akhirnya warga-warga dengar. Pada tanya ke Pak Udin, "Seperti apa sih Pak bentuknya Pak? Kami ini masih penasaran Pak." Pak Udin pun bercerita. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya ini penuh dengan koreng, luka-luka. Dia memakai kain yang sangat lusuh sekali. Dan kakinya ini kayak lengket. Jadi bagian lutut ke bawah ini kayak lengket ke paha. Pak Udin menyaksikan hal itu. Akan tetapi karena Pak Udin keburu pingsan, akhirnya nggak tahu ini kemana, makhluk tersebut ini kemana perginya. Pak Udin nggak ngerti. Geger lagi kan. Ternyata masih ada di daerah kita. Ternyata masih ada. Kata Pak Udin bentukannya seperti ini. Hingga di daerah tersebut ini menyebutnya setan ngesot. Ini kabar ini akhirnya merebak ke kampung-kampung lain.
Hingga pada akhirnya ada sebuah keluarga kecil. Keluarga kecil tersebut terdiri dari ibu dan anak. Ini keluarga yang bisa dikatakan, maaf ya, ini keluarga kurang mampu. Anaknya masih kelas 5 SD, kita sebut saja namanya Arum. Ibunya ini sudah tua, namanya Sophia. Mereka ini tinggal berdua di rumah yang sangat kecil sekali. Bahkan ini hanya kamar terus belakangnya dapur. Sudah cukup itu. Arum sendiri ini mendengar kabar itu. Walaupun padahal ini Arum dan Bu Sophia ini tinggalnya ini beda kampung, udah gitu jauh lagi. Nah, saya akan ceritakan sedikit profilnya Arum. Arum dari keluarga tidak mampu. Hidup dengan ibunya, kita sebut saja namanya Bu Sophia. Bapaknya Arum ini sudah lama tiada. Nah, Bu Sophia untuk mencukupi perekonomian keluarga kecilnya, Bu Sophia ini menjadi seorang buruh nyari ramban. Kalian tahu yang namanya motong-motong rumput untuk pakan ternak gitu kan, sapi, kerbau, kambing gitu kan ya. Itu pun ternak-ternak bukan milik Bu Sophia. Akan tetapi Bu Sophia ini ikut kerja orang. Arum sendiri ini kalau udah pulang sekolah, dia bantu-bantu rumah, sore sholat asar ya kan. Ini ikutan ngaji juga. Jadi nggak jauh dari tempatnya Arum ada musola, dia ikut ngaji di situ. Nanti kalau sudah semuanya kurang lebih jam 4:30, Arum ini berangkat ke jalan raya. Arum ini ngamen. Seperti itu. Arum ngamen ini bisa sampai larut malam, kadang jam 10, kadang jam 11. Dia sambil membawa buku pelajaran. Inilah Arum. Pada suatu ketika, setelah Arum ini pulang mengaji, Arum ini cerita sama ibunya. Bu, itu teman-teman terus beberapa warga, ini kok pada ngomong sih Bu? Ibu denger gak Bu soal kabar setan ngesot itu sih Bu? Ibu denger gak Bu? Iya sih, tapi ya wong kita ini gak pernah didatangi. Yo ibu yo, gak mikir itu Duk. Yang ibu pikirin gimana caranya besok kita ini makan, buat bayar listrik. Yo ibu gak mikir yang aneh-aneh Duk. Yang penting belanjaan cukup untuk kita makan Duk. Buat sekolah kamu juga. Jadi ibu gak terlalu mikirin hal-hal seperti itu Duk. Iya sih Bu, tapi Arum sering denger Bu orang-orang pada ngomongin kayak gitu. Ya memang sih Duk, ibu juga sering denger juga. Nah ini udah sampai telinga keluarganya Arum nih. Di perkampungannya Arum pun udah geger. Nah berjalannya waktu ya kan, putarannya Arum ini seperti biasa. Nanti 4:30 Arum ini berangkat ngamen. Ini Arum ini pas ngamen, ini kurang lebih jam 8 malam. Arum ini ada di jalan raya sedang ngamen. Ini tiba-tiba Arum melihat di seberang jalan tepat di pojokan, Arum melihat ada seorang nenek-nenek itu di situ sambil memegang perut. Arum langsung mendekat. Arum langsung nanya, "Nenek kenapa? Nenek kenapa?" "Perut nenek sakit, Nak. Perut nenek sakit." Sebentar nek. Akhirnya Arum lari ke warung. Padahal itu hasil ngamen belum banyak. Arum langsung bilang ke warungnya, "Bu, beli nasi Bu, tapi uangnya segini Bu." "Gak apa-apa Arum, karena udah biasa. Arum sering di situ jajan." "Gak apa-apa Arum, nanti gampang besok kurangnya." "Ya Bu, terima kasih Bu." "Emang buat siapa Arum? Kok tumben Arum makan malam? Biasanya kan Arum bungkusnya nanti kalau Arum mau pulang." "Enggak Bu, sekarang aja Bu, udah Bu." Nah akhirnya dibungkusin nasi itu. "Satu aja Bu." "Iya ini." Nah Arum lari lagi. Saat itu juga nenek tersebut ini udah kayak mau pingsan. Arum nyuapin, "Nek makan nek, nek makan nek." Makan, disuapin sama Arum. Arum pun merasa iba dengan nenek itu. "Makan nek, makan nek, makan." Disuapin sama Arum. Nanti kalau nenek lapar, nenek panggil Arum aja. Arum itu ada di seberang jalan sana Nek. "Ya Nek ya." "Iya, terima kasih Nak. Nama kamu Arum ya?" "Iya Nek, nama saya Arum Nek." Nah hingga pada akhirnya ini udah kayak jadi langganan. Ketika Arum ini ngamen, Arum pasti lihat nih di pojokan jalan. "Oh ya, ini aku harus beliin nasi dulu buat nenek." Sampai teman-temannya itu pada tanya, "Rum, kamu beli nasi buat siapa?" "Buat nenek itu." "Lah, kamu sendiri aja lapar malah ngasih orang." "Udah gak apa-apa." Karena Arum ini baik orangnya. Datang ke situ nyuapin nenek, datang ke situ lagi nyuapin nenek. Ini setiap hari. Hingga pada akhirnya Arum pun ngomong, "Nek, nanti kalau nenek nyari Arum gak ketemu, nenek bisa mampir ke kampung Arum. Gak jauh kok Nek. Ini kalau jalan lurus saja. Nanti di perempatan nenek tanya, kampungnya Arum di situ. Itu gak jauh Nek, rumah Arum di situ. Rumah Arum di deretan di situ Nek. Rumah Arum itu yang paling jelek Nek. Gubuk kecil Nek di situ. Nanti nenek di situ aja." Arum memberitahu. Hari berganti hari, Arum ini tetap masih terus ngasih nenek itu makan. Hingga pada suatu ketika, Arum ini gak berangkat ngamen. Karena habis pulang sekolah, Arum ini lihat ibunya kaget. "Ibu kenapa Bu?" "Ibu lagi gak enak badan Nak." Pas badannya dipegang sama Arum, ibunya ini panas. "Yaudah Bu, ibu istirahat aja Bu. Biar Arum yang kerja Bu." "Jangan Nak, gak usah." "Udah gak apa-apa Bu." Akhirnya Arum ini keluar beli obat dikasihkan ke ibunya. Arum langsung ngambil karung dan sabit.
Dia pergi ke sawah, nyari rumput dia. Di pinggiran-pinggiran sawah, dia nyari rumput. Nah pada saat itu, juragannya pun ngomong, "Loh Rum, kok kamu gak berangkat?" "Iya Pak, ibu sakit." "Oh gitu, ya udah gak usah banyak-banyak, nanti kamu malah kenapa-napa." "Gak apa-apa Pak." Singkat cerita, ini 3 hari Arum ini menggantikan ibunya karena kondisi ibunya ini melemah. Nah juragan tersebut ini ngasih uang, "Rum, ini buat berobat ibumu Rum. Ya, mudah-mudahan ibumu cepat sembuh." "Ya Pak, terima kasih Pak." Akhirnya Arum ini ngomong sama ibunya, "Bu, nanti sore kita berobat ya Bu." "Gak usah, gak apa-apa." "Loh, ini dari Pak Juragan ngasih uang kok Bu buat berobat. Katanya biar cepat sembuh Bu." Akhirnya Arum ngantar ke puskesmas. Setelah Arum ini ngantar ke puskesmas, Arum ini pulang ke rumah. Arum juga gak berangkat ngamen. Karena apa? Nungguin ibunya, takut kenapa-napa. Ibunya pun juga bilang, "Kamu gak berangkat kerja nak?" "Enggak Bu, Arum nungguin ibu aja. Lagian lagi sepi Bu, gak apa-apa lah Bu." Akan tetapi Arum ini kepikiran nenek yang ada di pinggiran jalan. "Aku udah gak berangkat 3 hari. Nanti kalau nenek itu kenapa-napa gimana ya?" Arum berpikir seperti itu. Anak kecil loh ini, kelas 5 SD udah berpikir seperti itu. Jadi memang sosialnya Arum ini tinggi banget. Ini diajarkan dari dulu oleh ibunya. Nah pada malam harinya Arum ini udah ngantuk banget sambil belajar nungguin ibunya juga. Ibunya bilang, "Rum tidur." "Iya Bu, sebentar lagi." "Arum belum begitu ngantuk Bu." "Mata kamu udah merah nak, udah tidur." "Iya Bu." Akhirnya bukunya ditutup. Setelah itu Arum tidur di samping ibunya. Nah saat Arum tertidur, ini tengah malam, tiba-tiba ibunya Arum didengarkan ada suara kentongan. "Dong dong 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 dong, wah ini kumpul-kumpul, ini dibakar aja udah ketemu ini. Woi setannya udah ketangkap. Dong 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 dong." Ibunya terbangun. "Rum, Arum, bangun Rum." "Iya Bu, ada apa Ibu?" "Rum, itu ada maling apa-apa Rum. Itu di luar rame banget Rum." "Udah ayo tarik aja." Ternyata di depan rumah Arum, ini orang-orang udah pada ngumpul. "Wah udah bakar aja, udah bakar. Warga udah pada ngumpul. Saat itu juga Arum ini dan ibunya keluar. Ibunya tertatih-tatih. Saat itu ibunya kan sedang sakit. Arum membuka pintu. Dan pada saat Arum membuka pintu, ternyata di depan rumah Arum, orang-orang ini sudah menangkap setan ngesot tadi. Setan ngesot? Itu tuh Bu yang namanya setan ngesot. Akhirnya Arum mendekat. Ketika Arum mendekat, ternyata setan ngesot itu bukanlah setan, melainkan nenek yang sering ditolong Arum. Nah ini nih, dia pasti jelmaan setan. Ayo kita bakar, ayo bilang sama Pak RT. Pak RT pun datang. Pak RT panggil, kita bakar rame-rame. Ini dia yang bikin warga kita nggak tenang. Arum bilang, "Pak tolong Pak, jangan Pak. Saya kenal nenek ini. Saat itu Pak RT datang dan Pak RT ini datang dengan guru ngajinya Arum. Yang setiap sore Arum ini ngaji. Kita sebut saja Pak Yainya ini namanya Pak Bisri. Jangan main hakim sendiri. Sabar. Pak RT ini menyabarkan, begitu juga Pak Yai Bisri. "Arum, kamu kenal?" "Iya Pak RT, saya kenal Pak RT. Dia nenek-nenek yang sering kelaparan. Dia ada di seberang jalan Pak RT. Yang biasa Arum ngamen." "Enggak Pak RT, udahlah Pak RT. Ini biang ladinya." "Iya ini Pak RT, kampung-kampung sebelah itu udah ngomong. Saya pernah dengar. Ada kampung sebelah namanya Udin, dia bilang ciri-cirinya sama. Dia, tanyain aja Pak RT kalau nggak percaya." "Bu, apa Ibu benar yang di kampung-kampung sebelah Ibu ini ngetok-ngetok pintu warga?" "Iya, saya lapar. Ternyata benar nenek itu. Barulah di situ orang-orang percaya kata-kata Arum. Ya kan benar, nenek ini lapar, nenek ini butuh pertolongan. Pada saat itu Pak Yai Bisri bilang, "Ya sudah, Pak RT bawa ke tempat saya, ke padepokan saya." Jadi memang Pak Bisri ini punya padepokan kecil di situ. Biasanya untuk warga pengajian di situ, warga mengaji di situ, warga ini ada kerja bakti nanti ngumpulnya di tempatnya Pak Bisri karena memang ada halaman yang cukup luas di situ dan ada pendopo-pendopo kecil di situ. Nah hingga pada akhirnya nenek tua tadi ini dibawa ke tempatnya Pak Kiai Bisri. Warga-warga dibubarin Pak RT. Bubar, udah. Nggak ada yang namanya setan. Udah, bubar semua warga-warga. Nah memang bau nenek tersebut ini bau amis busuk dan ketika kainnya tersingkap memang penuh dengan koreng. Pak Yai Bisri ini bilang sama Pak RT, "Ini nggak sembarangan ini. Dia kenapa-napa ini." Saya lapar. "Sebentar Bu ya, ini lagi diambilin makan sama istri saya." Dan nggak lama kemudian ini dia dikasih makan, lahap makannya. Arum dan ibunya pun menyaksikan.
Nenek lapar ya nek, nenek lapar ya. Ibunya Arum disuruh istirahat sama Pak RT. Udah bu, ibu sama Arum mending pulang dulu ya. Istirahat, nanti ini biar saya dan Pak Yai Bisri yang ngurus. Iya Pak. Arum gak mau. Enggak bu, sini aja dulu bu. Arum ini mau nemenin nenek. Sebentar bu, sebentar. Nek, udah 3 hari ya nek gak ketemu Arum. Nenek gak makan ya? Iya nak, iya. Nah singkat cerita pagi harinya Arum pulang sekolah. Ini langsung tempat Pak Yai Bisri. Dan sesampainya di sana ternyata nenek ini udah dibersihkan. Udah ganti baju. Udah tidak memakai baju lusuh lagi. Nah saat itu Pak Yai Bisri ini bilang, ini rambutnya gak apa-apa kalau dibotakin. Karena banyak yang udah gimbal, udah hampir kayak orang gila. Akhirnya rambut dari nenek tersebut ini dibotakin. Karena udah banyak kutu segala macem. Wah ngeri banget. Borok udah di mana-mana. Tapi ini udah dibersihkan sama Pak Yai Bisri dan beberapa anak buahnya Pak Yai Bisri. Nenek tersebut ini udah memakai baju yang bersih. Pak Yai Bisri ini nanyain terus, nenek ini sebenarnya awalnya gimana? Kok bisa seperti ini? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Terima kasih Pak Yai. Terima kasih Pak Yai. Nek, ayolah ngomong. Nah akhirnya Arum yang ngomong. Nenek kenapa nek? Kok nenek bisa seperti ini? Tidak apa-apa. Ya sudah Arum, biarkan dulu. Mungkin ibu ini sedang adaptasi di daerah ini. Nah Pak Yai Bisri ini cerita sama Pak RT, ngumpul dengan warga lain. Karena apa? Dari warga lain juga pengen keterangan dari Pak RT juga. Sebenarnya apa sih Pak? Itu orang gimana sih? Dan ternyata emang bener. Nenek tua itu memang ngesot. Pak RT menjelaskan, kakinya ini udah nempel. Udah gak bisa jalan bener. Dan penuh luka-luka. Pak Yai pun bilang, tulang kakinya ini udah pada bengkok. Warga dijelaskan seperti itu sama Pak RT. Oh jadi gini, oh berarti bukan setan ya. Oh iya. Akhirnya kabar tersebut ini menyebar. Bahkan ini sampai telinga-telinga di kampung-kampung yang sudah pernah didatangi nenek tersebut. Nah singkat cerita di hari yang keberapa gitu kan ya, mungkin 3 atau 4 hari, nenek tersebut karena di situ Arum jaga terus, akhirnya nenek tersebut baru memperkenalkan diri. Nenek kan udah lama nih, kita nggak ngerti namanya nenek siapa. Namaku Ningsih. Nah nenek itu memperkenalkan diri, sebut saja dengan nama Ningsih. Sudah jangan tanyakan lagi, sudah. Pada saat itu Pak Yai bilang, nenek kenapa kok bisa jadi seperti ini? Saya tahu nenek ini bukan orang gila. Kenapa nenek ini bisa seperti ini? Ini semua. Nenek tersebut tiba-tiba kesurupan. Nenek tersebut kesurupan saat mau cerita. Nenek ini kesurupan. Orang-orang di situ yang pada menyaksikan ini sampai kaget. Begitu juga dengan istrinya Pak Yai Bisri, kaget juga di situ. Nah akhirnya Pak Yai Bisri ini minta air. Saat itu Pak Yai Bisri ini bilang, pegangin semuanya, pegangin tangannya. Pak Yai Bisri ini mendoakan, diminumkanlah air tersebut kepada nenek ini. Pada saat itu nenek tersebut terjatuh, dia tertidur. Nah singkat cerita setelah nenek ini sadar, dia sudah tidak mau lagi diajak bicara. Ada beberapa warga yang ngomong, udah Pak, dibawa ke panti sosial aja Pak. Udah Pak, mending ditaruh di rumah sakit jiwa aja Pak. Ada yang ngomong seperti itu. Akan tetapi Arum selalu ngomong sama Pak Yai Bisri, Pak Yai, tolong Pak Yai, selamatkan nenek itu, selamatkan nenek Ningsih, jangan dibawa kemana-mana biar dia sembuh. Arum gak tega liatnya karena Arum ini udah nganggep dia ini kayak nenek Arum sendiri. Tiap Arum ngamen, Arum selalu ngasih makan nenek itu. Kebetulan nih Pak Yai ini juga sering ngomong kepada murid-murid yang ngaji bahwa kita harus saling tolong menolong. Kalau ada orang yang kelaparan, kalau ada orang yang membutuhkan, kita harus wajib menolong. Akhirnya ini dibalikan sama si Arum. Bukannya Pak Yai ini selalu mengajarkan seperti itu. Arum sih ikut dengan ajaran Pak Yai gimana baiknya. Makanya kalau bisa nenek itu jangan dibawa kemana-mana. Biar sembuh dulu Pak Yai, tolong. Istrinya Pak Yai Bisri itu pun bilang, benar apa kata Arum, kita bantu dulu. Sepertinya ada apa-apa di balik semua ini. Singkat cerita ya kan, ini berapa hari kemudian tetap nenek ini tidak mau diajak cerita. Dan ketika mau membuka cerita itu tadi, nenek ini kesurupan terus menerus. Nah hingga pada akhirnya kabar
setan ngesot, ini udah di kampung-kampung seberang ya kan. Ini udah ditangkap loh di kampung sana, ayo nonton. Ini orang pada berdatangan dan menyaksikan. Lagi-lagi Pak RT bilang, jangan membuat kegaduhan. Sudah. Dia ini orang, bukannya setan. Ini ada yang memanfaatkan juga nih, ada yang buka parkiran, ada yang di situ jualan jadi rame. Karena orang ini pada berdatangan, penasaran. Setan ngesotnya itu kayak apa? Sampai Pak RT ini kesel. Ini Pak RT kesel sama pemuda di situ. Sebut saja namanya Irwan. Irwan CS ya. Dia ini suka mabok. Dia ini suka judi. Dia parah banget. Dia sampai dia ini bikin plang. Dibikin plang di gang paling depan. Dia bikin plang. Kalau mau nonton setan ngesot ya, ini ngisi kotak di depan. Jadi dikasih kotak di situ. Irwan itu memanfaatkan datangnya orang terus ngasih uang. Pak RT langsung ngomong sama Irwan, ini buat apa wan kayak gini-ginian? Oh ya kan buat pemuda-pemuda sini Pak RT lumayan juga. Kamu itu jangan gila, kita itu nolong orang. Ya tapi kan kasihan pemuda-pemuda ini kan juga markir-markirkan motor, sepeda segala macam. Loh, jangan-jangan malah uangnya ini buat mabok kamu sendiri. Gak lama kemudian temennya Irwan menjatuhkan botol, klenting. Apa itu? Iya Pak RT. Copot ini semua. Akhirnya dicopot. Kamu harusnya bilang sama orang-orang, dibubarkan. Iya Pak RT. Dan orang-orang yang berdatangan akhirnya ini dibantu untuk udah Bu, udah. Gak ada apa-apa kok. Orang itu orang, bukan setan. Dibantu sama warga lain. Dijelaskan karena penasaran aja. Bayangin kita ada di warga situ terus kita mendengar kalau setannya udah ketangkep. Kita kan penasaran nih. Pengen lihat kayak apa nih. Sama di kampungnya di situ sama seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya Pak Yai pun memutuskan untuk meruqyah nenek tersebut. Dan Pak Yai pun bilang sama warga sekitar, nanti sore kalau mau ikut pengajian, datang ke padepokan saya. Kita kumpul, kita doakan nenek Ningsih. Hingga pada akhirnya orang-orang berdatangan. Warga yang hanya ada di situ. Warga kampungnya Pak Yai ini datang ke situ untuk mendoakan agar nenek Ningsih ini sembuh. Karena setiap ditanya, udah mau masuk ke cerita, dia ini teriak-teriak lagi hingga pada akhirnya nenek Ningsih ini ditaruh di tengah. Ini Pak Yai ini mendoakan dan dikelilingi santri-santrinya Pak Yai. Begitu juga dengan warga yang ada di situ. Berdoa bersama. Dan saat berdoa bersama ini nenek teriak-teriak. Nenek Ningsih ini teriak-teriak. Cukup, sakit. Pak Yai terus mendoakan. Dan hingga pada akhirnya Bu Ningsih ini muntahlah Bu Ningsih. Dan pada saat itu warga-warga sekitar ini diperbolehkan untuk pulang. Monggo silakan, yang sudah mendoakan monggo silakan pulang. Akhirnya disuruh pulang satu persatu. Nah di situ yang tersisa hanya pengurus padepokan itu, begitu juga dengan Pak RT, dan di situ juga ada Arum. Karena Arum ini orang terdekatnya si nenek Ningsih ini tadi. Pak RT pun bilang, Rom nanti ikut di sini tanya-tanya. Karena hanya dengan Arum nenek Ningsih ini mau bicara. Akhirnya Arum pun mendekat. Nenek Ningsih, sebenarnya kenapa? Nenek Ningsih itu siapa? Kok tiba-tiba nenek Ningsih ini keluyuran, terus ketok-ketok pintu warga, terus bilang lapar. Ini nenek Ningsih siapa? Aku harus cerita. Dia sudah tidak di sini. Makhluk itu sudah tidak di sini. Aku harus cerita. Akhirnya nenek Ningsih membuka siapa sebenarnya nenek Ningsih ini. Cerita pun flashback, tarik ke belakang, di mana kehidupan seorang Ningsih. Jadi Ningsih ini punya suami, kita sebut saja namanya Parno. Dari pernikahan mereka, berjalannya waktu yang sangat panjang sekali, mereka ini tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai keturunan. Nah awalnya Parno ini kerja serabutan, akan tetapi berjalannya waktu justru Parno ini jarang di rumah dan tidak mau bekerja. Boom! Dengan begitu, ini Ningsih yang mencari uang. Ningsih ini mau yang namanya bantu-bantu orang, bantu nyetrika, bantu yang namanya nyuci, kadang ke pasar, tanya-tanya orang, ada pekerjaan apa Bu, biar saya bantu, pindah ruko yang lain, pindah warung yang lain, terus menerus seperti itu. Hingga orang-orang pasar ini mengenal Ningsih itu siapa. Sering orang-orang bilang, suamimu apa memang gak mau kerja apa gimana sih? Gak tahu Bu, yang penting saya ini ngumpulin uang, yuk biar ada pemasukan Bu. Saya juga berpikir nanti siapa tahu saya ini hamil jadi ada persiapan Bu. Iya bener sih, mending kamu nabung. Dan juga banyak yang sudah menyarankan untuk bercerai. Karena apa? Orang-orang ini udah tahu siapa itu Parno. Parno ini jarang yang namanya di rumah.
Dia keluar entah pergi kemana. Dia sering sekali kasar sama Ningsih. Dan ketika Ningsih ini mempertanyakan, Mas, kamu itu kemana aja? Hari ini harus bayar utang ini. Diam kamu ya. Jangan banyak tanya. Aku ini laki-laki. Aku mau kemana pun kamu gak usah ikutin aku. Gak usah urusin aku. Ngerti kamu? Ditonjoklah si Ningsih. Tuang! Si Ningsih ini sering mendapatkan perlakuan kekerasan. Akan tetapi Ningsih itu orang yang pendiam. Bahkan suaminya ini pernah ngomelin Ningsih. Ingat gak dulu? Keluarga kamu dulu itu mau menjodohkan dengan orang yang lebih tua. Bahkan itu seumuran dengan bapakmu. Mikir kamu harusnya. Untung ada aku. Aku nyelamatin kamu. Aku nikahin kamu. Jadi kamu cukup diam, ngerti? Gak usah banyak tanya. Yang lebih parahnya lagi, pada saat itu Parno pulang. Saat itu Ningsih ini gak masak karena gak ada uang. Nah Ningsih itu masih ngelapin meja makan karena gak ada makanan. Ningsih ini lagi ngelap-ngelap. Mana itu? Ada makanan gak di sini? Ada makanan gak? Aku lapar. Itu ada temanku juga. Mas, aku gak masak. Gak ada yang dimasak, Mas. Kamu kurang ajar yo. Harusnya kamu nyari uang buat makan lah. Gimana sih kamu? Tapi beneran, Mas, aku badannya lagi gak enak, Mas. Aku sakit, Mas. Pada saat itu Ningsih ini langsung ditendang. Kurang ajar kamu. Buah. Ningsih sampai terjungkal. Awas kamu. Sampai nanti sore gak ada makanan. Awas kamu. Tak siksa terus kamu. Nah, hingga pada akhirnya ada seseorang yang biasa Ningsih ini bantuin, kita sebut saja namanya Butija. Ningsih kadang bantuin di situ, ngangkut-ngangkut apa, padahal perempuan loh, kayak mengangkut-ngangkut sayuran atau apa, nanti Butija ini ngasih uang. Ningsih selalu diberi uang dari Butija. Ketika belanja di tempat Butija selalu bilang, ora usah sih, gawa wae, apapun yang kamu butuhkan ambil aja, udah gak apa-apa. Bu, tapi Bu, saya harus bayar ibu. Gak usah, udah gak apa-apa, suamimu kan jarang ngasih makan kamu. Kok ibu bisa tahu, Bu? Orang-orang ini pada bilang, kalau aku ini belum pernah ketemu suamimu. Kesel aja dengernya, orang-orang ini selalu bilang. Tetangga-tetangga sebelah ini sama-sama jualan, ini juga bilang ke ibu loh. Bilang ke ibu katanya, itu loh yang sering bantuin kamu yang namanya Ningsih. Itu katanya suaminya itu kejem, sering yang namanya nyiksa. Saya denger sih. Udah makanya bawa aja. Singkat cerita, berjalannya waktu kurang lebih 3 bulanan, ini Ningsih kaget. Kagetnya kenapa? Ini mulai banyak ada tamu. Dan di situ Ningsih ini nguping. Ini suamiku kok sering ada tamu. Dan tamu-tamu itu sering bisik-bisik. Ternyata suaminya sekarang menjadi dukun. Parno ini menjadi dukun. Ningsih ini mendengar. Aku sering, Mas, yang namanya udah bersemedi di daerah ini. Sering sekali aku, Mas, pergi ke tempat-tempat keramat. Dan banyak orang yang memang membutuhkan jasaku. Dan gak ada yang gagal. Ningsih baru tahu, oh ternyata suaminya selama ini dukun. Pantas saja. Ada ruangan paling belakang. Jadi kamar itu sebenarnya awalnya gudang. Itu sekarang ditutup, nggak tahu. Ningsih pun penasaran. Setiap suaminya masuk ke situ, ini langsung ditutup pintunya. Ningsih penasaran. Ningsih ini nggak berani masuk ke situ karena suaminya ngelarang. Hingga pada akhirnya seringnya ada tamu. Ini Ningsih akhirnya tanya sama suaminya, Mas, apa iya kamu sekarang jadi dukun kayak gini? Bukan urusanmu. Yang penting ada uangnya. Tak garap. Terus mereka ini jadi kaya atau segala macam, ya udah. Yang nerima risikonya juga mereka. Mas, tapi kan itu membahayakan kamu. Loh, membahayakannya gimana? Aku itu bisa nanganin serangan santet, nanganin apapun itu yang menyerang kepada pasien-pasienku. Aku bisa nanggulangi. Jadi uang kok. Kamu itu gimana sih? Mau aku dukun, mau apa terserah aku, ngerti? Dan satu lagi, jangan sampai kamu berani-berani masuk ke ruangan belakang itu. Ngerti kamu? Iya, Mas. Tugas kamu cuma satu. Kamu nyari makan kalau aku lapar. Ngerti? Aku lapar. Dialog itu sama kayak pas Mbah Ningsih yang udah tua pada saat dicerita tadi yang dia muter-muter. Aku lapar. Itu dua dialog dari suaminya. Kata-kata dari suaminya. Sering sekali. Ketika pulang, aku lapar. Sambil kayak ngeledek Ningsih. Sering yang namanya Ningsih itu ditinggalkan di rumah dan bau kemenyan di mana-mana. Ningsih sampai nggak betah. Bahkan ada beberapa tetangga yang ngomong sama Ningsih, "Sih, opo Parnos, aiki dadi wong pinter ya sih, dadi dukun ya sih." Saya juga merasa risih sebenarnya sama tetangga-tetangga sini, Mbak. Iya, kamu dongeng ngomongi sih. Kamu harusnya bisa bicara sama suamimu biar nggak kayak gitu. Soalnya kok kayaknya yang dipakai itu ilmu hitam. Kata tetangga-tetangga sini sih gitu sih. Aku nggak ngerti, Mbak.
Apa yang dipakai ilmunya? Aku juga nggak ngerti mbak. Yang ada aku disiksa terus mbak. Iya aku sering dengar kalau kalian ini berantem. Ya wes sing sabar sih. Sering sekali seperti itu. Hingga pada suatu ketika ini ada tamu. Ningsih pun disuruh membuatkan minum. Nah saat Ningsih ini menaruh minuman, ini tamu tersebut ini muda, anak muda. Kita sebut saja namanya Arif. Arif pun memanggil Pak Parno ini dengan sebutan Mbah. Jadi gimana Mbah? Aku harus nyiapinnya apa lagi? Ya itu aja. Cukup kamu nyerahin tumbalnya. Nanti aku yang garap. Bisa itu. Kalau kamu itu usahanya mau lancar, mau sukses, bisa mudah. Ya Mbah, dulu itu gampang sekali nyari uang Mbah. Tapi sekarang susah Mbah. Ya itulah. Pokoknya kamu nyari orang, ya nanti aku yang ngurus. Ningsih denger. Nah akhirnya Ningsih langsung buru-buru ke dapur. Ningsih pun langsung berpikir, ya ampun, sekarang suamiku jadi dukun pesugihan, kok kayak gini. Sedangkan Ningsih kalau melawan ini pasti langsung dihajar. Nah Ningsih sendiri ini pantang pulang ke rumah. Jadi keluarganya Ningsih sebenarnya berantakan juga. Ningsih nggak ngerti harus gimana lagi, harus lari kemana lagi. Makanya Ningsih bertahan di situ. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, tepat di malam Jumat Kliwon, ini Ningsih ini sedang tidur. Suaminya ini nggak di rumah. Jam 1:30 malam, Ningsih mendengar ada seperti suara meja membentur tembok. Dok! Suara apa itu? Gak cuma sekali. Dok! Ini tengah malam. Dok! Sampai 3 kali. Akhirnya Ningsih bangkit. Takutnya ada maling atau apa. Ningsih ini ke belakang. Dan gak lama kemudian saat itu juga Ningsih menyalakan lampu belakang. Dan saat Ningsih nyalain lampu belakang, tiba-tiba suara meja membentur tembok itu kembali lagi. Tepat, Ningsih tahu itu suara berasal dari dalam kamar belakang. Ningsih yang ketakutan dan sudah diwanti-wanti sama suaminya, awas kamu kalau berani-berani buka itu. Ningsih langsung menuju ke kamarnya. Dia menutup kupingnya dengan bantal. Tak bisa tidurlah Ningsih. Suaminya gak di rumah. 2 jam kemudian ada suara motor dan ada beberapa orang ini mau menuju ke rumahnya Ningsih. Loh, ini suara ada di depan. Ayo cepat buruan, cepat buruan. Ningsih mendengar. Ningsih ini pura-pura tidur. Dan pada saat itu kamarnya Ningsih ini tidak ada pintunya. Yang kamarnya Ningsih dan suami itu nggak ada pintunya. Jadi pakainya ini korden, hanya korden. Yang ada pintunya justru kamar yang belakang itu tadi. Yang kamar yang dimana suaminya ini melarang Ningsih masuk dalam situ. Nah, karena kordennya ini nggak ketutup rapat, ya, Ningsih jadi tahu. Saat itu juga Ningsih melihat ada seseorang yang ditutup mukanya, ya. Ini Ningsih lihat, loh kok ada orang yang ditutup mukanya dengan menggunakan pakaian yang benar-benar berwarna hitam. Nah di belakang diikutin 1 orang lagi nih. Berarti total ada 3 orang. Suaminya menggendeng 1 orang dan ditutupin mukanya. Yang kedua ada lagi nih anak muda. Dan Ningsih inget, ini kayak suara tamu yang waktu itu. Si Arif itu. Ternyata mereka ini masuk ke dalam ruangan yang belakang itu tadi. Hingga pada akhirnya Ningsih ini memaksakan untuk tidur. Udahlah, aku gak mau ikut campur urusan suamiku. Ningsih memaksakan untuk tidur. Tidurlah si Ningsih. Dan keesokan harinya, ini pas Ningsih ini keluar dari kamar, ini Ningsih lihat sekitar, ternyata udah gak ada orang. Suaminya pun sudah tidak ada di rumah lagi. Dan Ningsih ini berdiri tepat di depan ruangan belakang, yang dimana dilarang masuk nih sama suaminya. Ningsih berdiri hanya melihat di pintu. Gak ada orang, berarti suamiku sama teman-temannya itu udah pergi. Hingga pada akhirnya Ningsih pun ke pasar, ya kan? Pasar biasa, ngangkut-ngangkut sayuran, terus ke warung sebelahnya lagi, terus bantuin apa gitu seperti itu. Nyari uang Ningsih ini, ya kan? Nah, pada saat Ningsih ini mau belanja, ini biasanya belanjanya kan tempatnya Butijah. Ternyata warungnya Butijah pun tutup. Hingga pada akhirnya Ningsih akhirnya belanja ke warung-warung lain. Nah, pulangnya Ningsih masih yang namanya pergi nyuci, ya kan? Ini bantuin orang segala macam, nanti dapat uang dikumpulin. Karena Ningsih berharap bisa nabung. Karena nggak bisa ngandelin suaminya ini, nggak bisa. Terus menerus seperti itu. Singkat cerita, 3 hari sudah, pada malam hari ini tiba-tiba datang lagi. Ada orang-orang lagi, ternyata untuk kali ini hanya suaminya dan 1 pasiennya, yaitu si Arif. Dia langsung ke belakang, masuk ke ruang belakang lagi. Setelah itu berapa jam kemudian mereka pun keluar lagi. Pada saat itu Ningsih ini ke pasar lagi. Pada saat Ningsih ke pasar, ini warungnya Butijah ini masih tutup. Rukonya Butijah ini masih tutup. Pada akhirnya Ningsih ini tanya warung sebelahnya. Kita sebut saja namanya Bu Ana. Bu Ana, saya mau nanya, ini kok warungnya Butijah rukonya kok tutup terus ya? Oh, Butijah kemana ya? Oh, soalnya saya mau pinjem uang. Saya sudah nggak ada uang. Biasanya ini saya kalau pinjem sama Butijah. Loh, kamu nggak ngerti toh? Kan ini Butijah udah berapa hari nggak buka. Lah kemana ya Bu? Udah, ini tak pinjemin aku. Nggak apa-apa ini, bawa. Nggak apa-apa. Nanti balikinnya nanti kalau kamu punya uang. Aduh Bu, saya jadi ngerepot. Nggak apa-apa, udah.
Kamu kalau nunggu Butijah ya nggak ngerti pulangnya kapan. Soalnya saya ini denger saudara-saudaranya apa yang kemarin ini bilang, ini katanya keluar kota atau apa, di saudaranya ini ada hajatan, katanya jauh. Oh gitu ya Bu. Oh ya sudah Bu, tapi ini nanti saya balikinnya nanti ya Bu kalau saya ada uang lagi. Iya wes nggak apa-apa, bawa aja. Nah akhirnya Ningsih pun pulang. Kan setelah mendapatkan belanja segala macam, Ningsih pun masak. Siang-siang Ningsih masak. Pada saat Ningsih ini masak, tiba-tiba Ningsih mendengar ada benda yang dibentur-benturkan di kamar belakang tadi, deket dapur kamarnya. Brak, brak, brak. Suara apa? Ningsih ini penasaran, ini sebenarnya suara apa sih? Dan ini mumpung siang, Ningsih penasaran. Aku harus tahu, ini di dalam ini ada apa? Mumpung suamiku nggak di rumah. Nanti gampang kalau ditanya aku nggak di rumah atau apa segala macam. Ningsih penasaran. Ningsih yang penasaran akhirnya mendekat ke ruangan itu. Saat sudah di depan ruangan itu atau kamar itu ya kan, Ningsih melihat ke bawah. Ningsih kaget. Ini ada darah netes mengalir. Jadi dari dalam ini darah netes. Loh, kok ada darah mengalir? Darah apa ini? Tambah penasaran Ningsih. Saat itu juga Ningsih menyentuh darah itu dan baunya amis. Ini kok kayak darah apa ini? Darah manusia apa bukan ini? Ningsih penasaran. Akhirnya Ningsih ini ngetok-ngetok, brak-brak-brak. Ada orang nggak di dalam? Brak-brak-brak. Nah nggak lama kemudian ada sautan lagi. Pintu yang digedor lagi, brak, 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 brak. Ningsih penasaran, ini ada apa di dalam? Saat itu juga Ningsih mengambil linggis. Ini Ningsih memaksa membuka pintu tersebut. Mundur dulu ya yang di dalam. Ini coba saya buka, ya. Brak, brak. Ini kayak ngasih tanda. Iya, akhirnya Ningsih mendobrak itu tadi. Buak, 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 buak. Dan pintu kebuka. Boom. Ternyata yang di dalam pintu tersebut adalah Butijah. Boom. Butijah. Pada saat itu mulut Butijah ini diikat. Tangan Butijah ini diikat. Udah gak bisa apa-apa. Mulut Butijah ini udah dibekap. Gak bisa teriak, gak bisa apa-apa. Dan Ningsih kaget saat melihat di ruangan itu, ternyata di situ banyak yang namanya kemenyan-kemenyan, di situ banyak tulang-tulang, nggak tahu apa itu, ya. Yang jelas di situ banyak kembang-kembang. Ini udah kayak ruangan dukun. Boom. Di situ banyak keris-keris. Wah, Ningsih ini kaget dengan ruangan itu. Butijah kok bisa di sini? Gimana ini ceritanya? Nah, pada saat itu Ningsih pun langsung melepas ikatan itu tadi dan dibuka tutup mulutnya. Ya ampun, Bu. Haus. Akhirnya Bu Ningsih langsung ambil air, minum Bu. Nah, saat itu juga Ningsih juga kebingungan, takut kalau suaminya ini pulang. Ningsih langsung nanyain, Bu sebenarnya kenapa Ibu? Sih, nggak tahu. Mungkin aku sebentar lagi akan dibunuh sih. Mungkin sebentar lagi aku akan ditumbalkan. Ibu akan ditumbalkan? Ini Ibu yang membawa sini siapa? Anakku menumbalkanku sih. Yang namanya Arep itu tuh Bu. Iya bener sih, bener. Kamu kenal sih. Loh Bu, sebelum-sebelumnya dia ini sering kesini Bu. Dia ini sering ngobrol sama suami saya, terus membahas di mana gunung apa atau apa segala macam. Nah iya sih bener. Dan saya ini mau ditumbalkan sih. Saya udah diikat di sini sih. Ya ampun Bu, pantes saja Bu. Saya ini ke pasar, warung Ibu ini tutup terus. Dan orang menyangka ini kabarnya Ibu itu pergi ke saudaranya Ibu, ada hajatan. Yaudah Bu, sekarang gini Bu, mending Ibu pergi dari sini. Ibu selamatkan diri Ibu. Ya Bu. Terima kasih. Tapi sebentar Bu, ini aku ada uang. Nanti Ibu buat beli apa gitu Bu. Ya, yang penting Ibu keluar dulu dari sini. Atau gini aja Bu, mending Ibu lapor ke polisi. Gak apa-apa Bu. Ya udah Bu, Ibu sekarang pergi aja Bu. Pergi aja udah Bu. Ya, ayo Bu, Ibu pergi. Diselamatkanlah sama Bu Ningsih. Butijah keluar dari situ. Wah udah kelelahan, udah berhari-hari untung gak mati. Karena mungkin di situ dijampi-jampi juga. Karena pada saat bercerita, Butijah ini udah terbata-bata ngomongnya. Udah ngalor ngidul juga tapi masih jelas kalau dia ini mau ditumbalkan. Saat itu Ningsih itu dilema. Sebenarnya Ningsih ini ada kesempatan untuk kabur dari situ juga. Akan tetapi Ningsih berpikir, nanti kalau aku kabur dan suamiku tahu, wah ini kok orangnya juga ikut kabur juga, ikut hilang juga. Ini suamiku tahu bahwa aku nyelamatin tumbal ini dan suamiku pasti akan membunuhku. Udahlah, mending aku di rumah dulu sampai keadaan baik-baik saja. Ningsih menunda. Sebenarnya Ningsih udah pengen kabur. Kesempatan banget nih, udahlah langsung kabur aja udah. Nah, pada saat itu Ningsih lagi betulin pintu biar tertutup kembali. Saat betulin pintu, tiba-tiba dari arah belakang langsung ada orang yang memegang pundaknya Ningsih.
Hei, kamu lagi ngapain? Ternyata di belakang Ningsih ini ada Parno, suami dari Ningsih. Kurang ajar kamu ya. Buah. Saat itu pintu pun akhirnya kebuka kembali kan. Nah di situ ternyata Parno ada Arif juga. Kemana ini? Kemana orang ini? Kemana orang ini? Arif juga tanya. Wah, lah ini kemana Pak? Ibu saya Pak. Jawab. Ini kemana ini? Ibu yang ada di dalam di sini kemana? Saya nggak ngerti Pak. Hei, kurang ajar kamu. Ningsih pun ditonjok. Buah. Kurang ajar kamu sih. Ini kemana orang ini? Saya nggak tahu Mas. Beneran saya nggak tahu. Nah akhirnya Arif bilang, udah Pak. Nggak bisa Arif, nggak bisa. Berarti kalau tumbal lolos, terpaksa istri saya harus ditumbalkan untuk kesuksesan kamu. Akan tetapi kamu harus membayar saya. Jangan Pak. Ingat Pak, itu istri sampean Pak. Nggak ikut campur urusan ini. Jangan libatkan orang lain Pak. Ibu saya saja, udah nggak apa-apa. Nggak bisa. Istri saya harus menanggung resikonya karena dia telah melepaskan tumbalnya. Udah Pak, nggak usah Pak. Biarkan nanti saya nyari ibu saya. Pasti ibu saya belum jauh Pak. Udah nggak apa-apa Pak. Udah. Yang saya takutkan malah ibu saya ini lapor polisi Pak. Nanti kenapa-napa Pak kita Pak. Aduh, kalau kayak gini itu bahaya ini. Ya udah, kamu langsung nyari ibumu aja Rip. Akhirnya Arif langsung nyari ibunya. Nah pada saat itu Pak Parno ini murka. Pak Parno di situ menyiksa Bu Ningsih. Nah di situ itu ada linggis yang dimana tadi untuk bekas membuka pintu. Pak Parno ini ngambil linggis ini langsung dihajarkan di kakinya Bu Ningsih. Buang aja. Patah. Kaki Bu Ningsih patah. Oh, tolong. Langsung dibungkam mulutnya Bu Ningsih. Kurang ajar kamu. Ini jadinya gagal semuanya. Ngerti kamu akibatnya nanti kayak apa? Ini mengancam jiwaku. Ngerti nggak kamu? Nah singkat cerita, akhirnya Ningsih yang udah cacat dipukul kakinya. Dia ini sampai jalannya terseok-seok. Ini akhirnya dia ini berada di kamar. Hanya di kamar dia ini. Wes, kamu udah gak bisa apa-apa. Kamu mending di kamar aja udah. Nah singkat cerita, beberapa hari kemudian ternyata memang aman. Gak ada polisi yang datang ke situ. Arif juga datang ke situ memastikan, Pak, aman kok Pak. Mungkin ibu saya ini gak bakal lapor polisi Pak. Dia juga takut Pak. Takutnya kenapa-napa Pak. Kalau bapak ini gimana geram atau mengirim santet atau apa segala macam, ibu saya ini takut Pak. Tapi kita tetap waspada Pak. Nanti kalau ada apa-apa saya bakal ngubungin bapak. Ya syukurlah kalau gitu. Mudah-mudahan dia gak kenapa-napa. Tapi tenang, saya bisa mengendalikan dari sini. Jadi yang saya bilang tadi nih, yang mungkin yang udah dimasukkan ke dalam tubuhnya Bu Tija ini sudah mungkin bekerja separuh ini kayaknya mungkin. Karena saat itu Bu Tija ini kayak orang linglung pada waktu menceritakan kalau dirinya ini mau ditumbalkan. Ketika cerita sama si Ningsih, yang disinilah yang membuat Pak Parno kuat nih. Dia nggak bakal lapor polisi nih. Saya bisa mengendalikan dari sini. Akan tetapi saya nggak ngerti posisinya sekarang gimana. Nah singkat cerita akhirnya Arif ini pulang. Nah berapa hari kemudian tiba-tiba datang lagi pasien. Ada seorang ibu-ibu dan bapak-bapak datang ke situ. Ini ngomong, Pak, saya ini kena serangan Pak. Saya ini kena serangan santet Pak. Ningsih denger. Ningsih yang di kamar ini denger. Ya ampun suamiku kok tambah parah. Saya sering Pak, ya namanya saya sering dijahatin orang Pak. Berapa kali saya ini kena serangan. Saya ini selalu muntah-muntah. Waktu saya naik motor saya ini sampai gak lihat apapun Pak. Saya bingung Pak. Akhirnya Pak Parno ngomong, udah gampang itu kalau tangani itu gampang. Udah kamu tenang aja. Ningsih hanya dikasih makan cuma nasi. Gak pakai apa-apa. Makan. Nih seadanya. Akan tetapi si Parno malah makan enak. Parno ini dapat amplop dari para pasien. Datang lagi orang, Pak keluarga saya kena santet Pak. Bapak saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ayo ke tempatmu. Setelah nggak lama kemudian dia pulang segala macam. Singkat cerita, kurang lebih 2 minggu sudah berjalan. Ini nggak mandi nggak apa. Karena apa? Kaki ini sakit. Tulang ini udah patah. Buat jalan udah nggak mampu Ningsih. Makan aja sambil tidur. Udah nggak mampu Ningsih ini untuk kemana-mana. Udah nggak mampu. Sakitnya minta ampun. Pada malam harinya, Pak Parno ini datang langsung menarik Ningsih. Ayo kutaku, ayo. Sakit sakit mas, ayo. Nah, akhirnya Ningsih ditarik dan dimasukkan ke kamar belakang. Kamar yang dimana buat ritual itu tadi. Kamu harus nanggung resikonya. Kamu bakalan yang nerima serangan santet dari musuh-musuh pasienku. Ngerti kamu? Mas, tolong mas. Mas, aku nyerah mas. Bunuh saja aku mas, bunuh saja. Nah, sebelum kamu meninggal ya inilah, aku manfaatin kamu dulu. Serangan itu biar ke kamu, ngerti? Dan ternyata benar, keesokan harinya ya kan, ini siang-siang, Ningsih ini melihat beberapa keris ini pada bergetar. Padahal di tembok nih, dia ini kayak gerak-gerak sendiri. Ternyata yang selama ini Ningsih penasaran suara apa ini? Kok ada suara sebuah kayu membentur tembok? Ningsih melihat ada sebuah batu akan tetapi dia keluar asap. Dan batu itu menggelinding langsung menabrak tembok dengan kencang. Bang! Boom! Ternyata selama ini suara batu.
Ningsih ketakutan. Ada 3 batu besar-besar, kurang lebih batu ini sekepal tangan. Ini menggelinding dan langsung menabrak di tembok. Dan nanti balik lagi, tapi keluar asap. Aneh di sini. Di bagian cerita ini, lah kok ada kayak gitu. Saya sendiri pas menerima cerita ini, bagian ini kok aneh nih. Tapi semua saya sesuai dengan kiriman cerita ya. Saya mempertanyakan kembali, ini bener ceritanya, bener mas. Nah ini kayak gini nih kondisinya. Nah pada malam harinya, Ningsih ini udah lemes banget, nggak dikasih makan itu. Ya, nggak dikasih makan di situ. Ningsih bingung mau makan apa. Di situ hanya ada bunga-bunga, hanya keris-keris segala macam. Ningsih tiba-tiba badannya ini, keringatnya ini dingin. Ini ada apa kok keringatku dingin? Udah gitu pintu dikunci. Ningsih bingung di sini. Tiba-tiba ini Ningsih melihat dari atap. Ningsih melihat di langit-langit kamar. Tiba-tiba ini keluar api. Ini apa banaspati? Ningsih bingung. Jadi bentukannya ini kayak kalian pernah lihat komet, ya kan? Jadi kayak bola api gitu. Bola terus belakangnya ini api. Ini memutar-mutar di atasnya Ningsih. Mutar-mutar sampai Ningsih ini berdoa terus. Ningsih berdoa, ya Allah lindungi aku, ya Allah lindungi aku. Ningsih membaca-baca doa. Boom! Dan gak lama kemudian bola api tadi ini menghantam dadanya Ningsih. Buang! Setelah itu bola itu hilang. Ningsih langsung muntah. Boom! Ningsih itu sempat pingsan. Dan paginya tiba-tiba suaminya ini masuk. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Dijambaklah. Nah, udah berfungsi ini. Terima kasih, pasienku udah aman. Kayak gitu, sebelum kamu mati, paling tidak membantuku lah, ya. Langsung dijatuhin lagi. Ya, nih makan dulu. Kita kasih makan ini, ya. Dimakan. Dadanya ini udah kosong nih sih. Mulailah banyak koreng di situ. Koreng mulai tumbuh di situ. Ningsih kebingungan. Singkat cerita, kondisi seperti itu ini hampir 1 bulan. 1 bulan Ningsih di kamar dikasih makan seadanya. Dan hingga pada suatu ketika, ini malam entah ini malam apa sampai Ningsih nggak ngerti. Ya, ini suaminya ini masuk ya. Suaminya masuk di situ, dia ritual di depan Ningsih. Kamu diam. Di situ suaminya ritual. Dia menyalakan kemenyan dan saat itu membuka kerisnya. Akan tetapi saat membuka keris dia ini tiba-tiba ngerasain ada yang menunggangi punggungnya. Apa ini? Jadi suaminya ini kayak ngerasain ada yang nyerang. Bukain keris ini. Bukain keris ini. Jadi belum sempat membuka. Suaminya ini minta tolong, bukain keris ini. Bukain keris ini, bukain. Ningsih ini tidak menolong. Ningsih malah ketakutan. Nah, pada saat itu nggak tahu ini. Jadi suaminya ini semakin membungkuk. Jadi kayak ada serangan dari belakang, tapi Ningsih nggak lihat apa-apa. Saya bukain keris. Nggak kuat suaminya buka keris. Dan gak lama kemudian tiba-tiba Parno ini muntah. Keluarlah darah kental. Boom. Nah, kondisi seperti itu suaminya ini langsung terkapar. Buak. Nah, kesempatannya Ningsih ini. Aku harus kabur dari sini. Aku harus kabur. Dengan tertatih-tatih. Dengan kaki yang memang udah parah banget kakinya ini. Kaki yang sebelah kanan. Diajar besi saat itu. Ningsih pun mencoba kabur dari situ. Ningsih kabur, pada saat itu Ningsih keluar rumah dengan tertatih-tatih. Hingga pada akhirnya Ningsih ini terus berjalan walaupun terseok-seok. Sampai pada akhirnya banyak orang yang awalnya ini ngasih makan atau apa segala macam, pindah lagi Ningsih terus menerus. Akan tetapi semakin Ningsih jauh berjalan, ternyata Ningsih ini banyak musuhnya. Musuhnya apa? Warga. Ini sering sekali ketika Ningsih ini di depan warga siang-siang duduk di situ di depan pintu. Ya kan? Ini anak kecil ini pada ngelempar-ngelempar batu. Orang gila. Ini Ningsih, ya kan? Perjalanannya Ningsih ini Ningsih selalu diikuti, nggak tahu makhluk apa, bentukannya ini tinggi besar selalu menghantui Ningsih. Kadang-kadang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Ningsih ngerasain dan Ningsih teriak-teriak sendiri. Apalagi ketika ada orang yang bertanya, kamu siapa? Terus kamu kenapa kok bisa kayak gini? Ningsih ngamuk lagi. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu, entah itu makhluk apa, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Ningsih jadi kesurupan. Itu yang membuat Ningsih ini takut untuk bercerita. Ningsih hanya terus-menerus jalan. Tapi musuhnya warga-warga sering diusir, dilempar-lempar batu. Katanya orang gila. Hingga pada akhirnya ini sampai berjalan ikut arus jalan. Sampai dia ini ketok-ketok pintu warga kalau pas lapar. Sampai dia ini dibilang setan ngesot. Ketika nggak dibuka-bukain pintu, Ningsih langsung pergi pindah rumah. Makanya jarang orang lihat kalau pas malam. Karena kalau siang Ningsih ini ketok-ketok, ini orang udah pasti
warga entah yang mana di mana pasti udah langsung nyiksa Ningsih atau apa segala macam, sering terjadi seperti itu. Makanya Ningsih memilih untuk ngetoknya ini malam. Barangkali ada yang memelas atau apa. Ningsih berharap dari itu, orang yang kasihan. Dan memang kondisi cara berpikirnya Ningsih ini udah mulai nggak normal. Psikisnya kena, itu yang membuat dia ketakutan, kadang ngeblank, kadang enggak, kadang inget, kadang enggak. Dengan cara dia sebisa mungkin aku harus bertahan hidup, tapi kadang-kadang ngeblank, kadang-kadang dia ingat aku kok kayak orang gila, aku kok kadang-kadang aku nggak bisa berpikir seperti itu. Hingga pada akhirnya bertemu dengan Arum. Saking terus-menerus ke bawah, dari kampung B, dari kampung C, dari kampung A gitu, ke bawah terus akhirnya sampai ketemu Arum. Arum pun memberi makan dan akhirnya flashback pun selesai, kembali ke Pak Yai di situ. Itulah Pak, cipta saya, dan saya nggak tahu akan sampai kapan suami saya mengganggu saya, karena saya selalu lihat makhluk itu seperti mau menerkam saya, Pak. Makhluk itu seperti itu, Pak. Kalau saya tetap cerita itu, cerita apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, makhluk itu seperti akan memakan saya, Pak. Pak Yai pun bilang sama Pak RT, sebenarnya makhluk itu udah mau nyerang, Pak RT. Saya udah ngerasain itu, tapi nggak bakalan bisa masuk ke kampung kita. Pak Yai pun bilang seperti itu, karena di sini Pak Yai bisa dikatakan kayak sesepuh di situ. Hingga pada akhirnya Pak Yai Bisri ini mengatakan ke warga, ya kan, kita bantu ya dengan cara Pak berdoa bersama. Ketika ada kumpulan doa-doa, kita mendoakan Bu Ningsih juga, gitu kan, agar Bu Ningsih ini dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Akhirnya Bu Ningsih ini sering yang namanya dikirimin doa. Dan Pak RT pun berterima kasih kepada Pak Yai Bisri agar Pak Yai Bisri ini mau ditempati Bu Ningsih. Dan istrinya Pak Yai Bisri juga gak keberatan. Hingga berjalannya waktu, ya kan, akhirnya diterapi pelan-pelan. Dan di situ Arum beserta istrinya Pak Yai Bisri ini sering sekali ngajak berdiri, kan, tetapi karena tulang udah tua jadi memang agak susah. Tapi sering di situ, hidupnya di situ, dilindungi Pak Yai Bisri. Untuk kabar Parno, terus Bu Tijah, terus anaknya yang melakukan pesugihan ini juga nggak terdengar lagi, nggak ngerti, karena udah jauh kota nih. Jadi Bu Ningsih ini jalan ini udah jauh sekali. Kadang sampai dia ikut mobil atau tidur di atas mobil, minta tolong sama orang, Pak tolong naikkan saya, Pak, saya mau ikut, Pak, saya pengen keluar dari kota ini. Sering seperti itu. Jadi turun kemana sampai akhirnya di kotanya si Arum. Berjalannya waktu kurang lebih 5 tahun sudah, Bu Ningsih ini di tempatnya Pak Yai Bisri. Semakin hari kesehatannya Bu Ningsih ini semakin menurun, sering sakit-sakitan. Berkali-kali memang sering dibawa ke dokter. Akan tetapi entah kenapa Bu Ningsih di situ bilang sama Pak Yai Bisri, udah Pak, nggak apa-apa, nggak usah saya terlalu merepotkan di sini, Pak. Udah Bu, nggak apa-apa. Tapi akhirnya ya, ini dari pihak dokter bilang memang harus segera dioperasi, apa segala macam. Akan tetapi di sini Bu Ningsih menolak. Dan berjalannya waktu Bu Ningsih pun meninggal. Arum pun menangis. Semua warga-warga di situ juga menangis karena di situ Bu Ningsih juga baik sama orang. Ketika ada anak-anak ngaji atau apa, Bu Ningsih itu selalu cerita-cerita, ya kan, di masa kecilnya seperti apa, cara main ini seperti apa, cara main petak umpet gimana, cerita-cerita kayak gitu, dongeng-dongeng. Dan semua ini kayak ngerasa kehilangan Bu Ningsih. Mbah Ningsih di situ manggilnya seperti itu di daerah itu gitu. Kita sebut aja Mbah Ningsih ya, karena udah disamarkan semuanya. Karena dari pengirim meminta seperti itu gitu, dan cerita pun selesai. Itulah ceritanya. Ini sangat epic sekali, kiriman dari salah satu subscriber juga. Terima kasih Kak udah ngirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Saat itu Kakak memang ceritanya sempat yang nggak ada titik komanya kan. Tapi di situ saya mulai paham. Makanya kan saya sendiri akhirnya bilang sama tim, gimana kalau kita telepon. Akhirnya kita telepon kan. Kenapa kita telepon? Kita biar paham. Nah, langkah baiknya teman-teman nih yang mau ngirim cerita, ini caranya gini nih. Dikirim per paragraf atau per kalimat. Jangan nggak ada titik komanya. Nah, kemarin ini sempat nih kakak yang ngirim cerita tadi, ini nggak dikasih titik koma, akan tetapi sedikit jelas. Depannya udah mulai jelas, pas di tengah kita bingung. Akhirnya kita telepon. Seperti apa sih Kak ceritanya gitu. Nah, buat teman-teman biar ceritanya kita mudah menghafal, caranya seperti itu. Ditulis per paragraf atau per kalimat, konfliknya jelas. Nama-nama mana yang disamarkan, kota mana yang disamarkan, apalagi ya kan, di situ horornya seperti apa, terornya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa gitu. Kalau toh memang ada penyelesaian sampai penyelesaian, tapi kalau toh memang wah di sini aku nggak ngerti lagi Mas ceritanya. Kayak misalnya kayak cerita tadi nih, dari pihaknya
dari pihaknya yang kita sebut saja Pak Parno kan nggak diceritain di bagian ini karena nggak tahu lagi tempatnya di mana Parno, masih hidup apa tidak, nggak ada yang tahu gitu. Jadi memang hanya sebatas yang kalian rasakan aja, yang kalian ngerti aja. Oh sampai sini mas, nah gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Kalian bisa DM di situ atau kalian bisa langsung hubungi nomor saya nih 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang 085870433336, 3-nya 4 kali. WhatsApp ya, WA ya. Kirim pesan dulu, jangan telepon ya. Kirim pesan dulu karena apa? Saya ini syuting setiap hari, takutnya pas saya syuting telepon kalian nggak keangkat, mending WhatsApp dulu ya. Dikasih nama dan nama kota kalian. Nanti kalau udah ngirim cerita dan saya ini dan tim ini paham, nanti saya bakalan langsung ngubungin kalian gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Terima kasih banget. Saya senang banget kalian selalu menemani saya. Dan saya memberitahu ada channel terbaru saya namanya Raw Stories ya. Kalian bisa nonton nih channel terbaru saya ini. Nah, oke. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan juga tayangan-tayangan terbarunya. Gitu ya. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang lagi banyak utang ini segera dilunaskan utangnya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh ini segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang lagi sakit segera diangkat penyakitnya. Amin. Sehat terus, sehat terus, sehat terus, sehat terus, panjang umur. Amin. Akhir kata saya Rian Agus Widodo dan Mas Lutfi yang bertugas di pagi ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.